Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai fase penting dalam kehidupan anak, yaitu masa usia sekolah, di mana pada tahap ini merupakan waktu krusial bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan karakter anak. Yuk simak sampai akhir videonya. Menurut WHO, anak usia sekolah berada di rentang usia 7 hingga 15 tahun. Sedangkan di Indonesia, usia anak sekolah biasanya berkisar antara 7 hingga 12 tahun. Masa ini ditandai dengan anak mulai mencoba mandiri, memahami norma, dan menunjukkan variasi individu seperti pola aktivitas, kebutuhan gizi, serta perkembangan kepribadian mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik anak usia sekolah. Yang pertama, anak usia sekolah cenderung mandiri dan aktif. Mereka mulai tidak terlalu bergantung pada orang tua dan karakter individual mereka semakin terlihat. Yang kedua ada latent period atau masa tenang. Menurut ahli psikologi, masa ini dikenal sebagai masa tenang, di mana perkembangan yang telah dimulai sejak usia dini terus dipupuk dan diperkuat untuk masa depan. Kemudian, terdapat peran sekolah dalam kehidupan anak, yaitu menurut Wang 2008, masa usia sekolah adalah periode ketika anak-anak mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, baik terhadap orang tua, teman sebaya, maupun lingkungan sosial lainnya. Mereka mulai membentuk dasar-dasar pengetahuan yang akan menjadi bekal untuk kehidupan dewasa. Kemudian, ada keterampilan yang perlu dikembangkan pada usia anak sekolah. Yang pertama yaitu self-help skills, di mana kemandirian anak mulai dilatih dalam kegiatan sehari-hari, seperti mulai mandi sendiri, makan sendiri, dan menggunakan baju sendiri. Yang kedua, ada social help skills, di mana kemampuan anak membantu pekerjaan rumah juga mulai dilatih, seperti membantu menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada school skills, di mana penguasaan akademik dan non-akademik anak juga perlu dilatih, seperti membaca, menulis, atau olahraga. Dan yang terakhir ada play skills, di mana selain akademik dan non-akademik, anak-anak juga perlu memiliki keterampilan bermain, seperti sepak bola, bulu tangkis, atau permainan strategi seperti catur. Selain itu, pada masa usia sekolah, anak-anak juga menghadapi tantangan sosial, seperti perbandingan diri dengan teman sebaya atau ketakutan akan kegagalan. Di sini, dukungan orang tua sangat penting untuk membantu mereka mengatasi rasa cemas dan membangun kembali rasa percaya diri. Selanjutnya, anak juga memiliki tantangan yang umum dialami di usia sekolah. Yang pertama, masa menyulitkan. Yang kedua, masa tidak rapi. Masa menyulitkan sekolah di mana anak-anak ini sering merasa sulit karena mereka cenderung meninggalkan perkataan teman sebaya dibandingkan orang tuanya. Hal ini wajar terjadi karena mereka mulai mengembangkan hubungan sosial di luar keluarga. Yang kedua, sikap positif terhadap diri sendiri. Anak-anak ini seringkali ceroboh dalam berpenampilan dan biasanya kamarnya berantakan sebagai individu yang meskipun dalam keluarga terdapat aturan, orang tua juga perlu memberikan dorongan yang konsisten kepada anak agar anak selalu berusaha untuk usianya dan mengelola hubungan sosial. Yang keempat, peran sosial. Anak perlu memahami dan mengembangkan peran sosial sebagai pria atau wanita yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, anak perlu menguasai keterampilan dasar akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pemahaman kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu membangun pengertian yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketujuh yaitu moral dan nilai. Anak perlu mengembangkan hati nurani, pengertian moral, serta tata dan tingkatan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, anak perlu memiliki sikap terhadap kelompok sosial, yaitu mengembangkan sikap yang baik terhadap kelompok sosial dan lembaga yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan pribadi, di mana anak perlu belajar mencapai kebebasan pribadi sambil tetap menghormati aturan dan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan, pengawasan, serta panduan yang konsisten. Ini akan membantu anak sekolah menghadapi tantangan dan menjalani tugas perkembangannya dengan lebih percaya diri. Sekarang, kita akan membahas tahapan perkembangan anak usia sekolah. Tahapan tumbuh kembang anak usia sekolah dimulai sejak usia 6 tahun hingga organ seksualnya matang. Ada dua fase utama pada masa ini, yaitu masa kanak-kanak tengah di usia 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir di usia 10-12 tahun. Pada fase ini, pertumbuhan fisik tidak secepat masa sebelumnya.
Anak-anak biasanya bertambah tinggi sekitar 5-6 cm setiap tahunnya. Ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek pertumbuhan otot. Anak laki-laki cenderung memiliki otot yang lebih berotot, sedangkan anak perempuan memiliki otot yang lebih lentur. Kemudian, anak usia sekolah memiliki kemampuan motorik yang lebih menonjol dibandingkan masa sebelumnya. Motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar membantu mereka beraktivitas seperti berlari dan bermain. Sementara, motorik halus berkaitan dengan keterampilan menggunakan alat tulis dan aktivitas yang memerlukan koordinasi yang lebih detail. Selanjutnya, terdapat perkembangan moral anak usia sekolah. Perkembangan moral anak berkaitan dengan kemampuan memahami mana yang benar dan salah. Sebelum usia 11 tahun, anak berada pada tahap eksternal moralitas, di mana mereka patuh pada aturan demi menghindari sanksi. Namun, setelah usia 11 tahun, mereka mulai memahami bahwa aturan dibuat berdasarkan kesepakatan yang menandai tahap internal moralitas. Selanjutnya, ingatan dan kemampuan belajar anak usia sekolah lebih baik dibanding anak prasekolah. Hal ini dikarenakan kapasitas ingatan jangka pendek mereka bertambah seiring usia dan strategi dalam mengingat, seperti pengulangan materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, aspek sosial dan emosional anak usia sekolah. Kehidupan sosial, emosional anak usia sekolah banyak berfokus pada lingkungan sekolah dan hubungan dengan teman sebaya. Masa ini sering disebut sebagai gang age, di mana anak memiliki keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok sosial mereka. Walaupun demikian, kedekatan dengan orang tua tetap diinginkan, meskipun dalam bentuk yang berbeda dibandingkan masa prasekolah. Yang pertama, kurangan energi protein atau KEP. KEP adalah kondisi di mana asupan energi dan protein anak kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Setelah kita membahas mengenai akibatnya, daya tahan tubuh anak lemah dan konsentrasi kita juga akan membahas mengenai masalah gizi. Yang kedua, anemia gizi pada anak usia sekolah. Hal ini terjadi ketika kadar hemoglobin pada anak usia sekolah kurang dari normal, seringkali disebabkan dengan asupan makan yang tidak memadai serta kebiasaan makan yang kurang sehat. Dampaknya, daya serap terhadap pada anak usia sekolah. Yang ketiga, gangguan akibat kurang yodium atau kita kenal dengan GAKI. Nah, GAKI ini sering ditemukan di daerah dataran tinggi akibat kekurangan yodium dalam makanan. Akibatnya, anak menjadi lamban dan sulit memahami pelajaran. Yang keempat, kekurangan vitamin A atau KVA, di mana KVA ini menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun dan meningkatkan resiko infeksi. Selain itu, vitamin A juga berperan penting dalam fungsi penglihatan anak. Yang kelima, karies gigi. Karies gigi berawal dari kebiasaan mengkonsumsi makanan manis tanpa langsung menggosok gigi setelahnya. Upaya pencegahannya bisa dengan menggosok gigi menggunakan pasta gigi berfluorida dengan menghindari cemilan yang mengandung gula tinggi. Dan yang terakhir, alergi makanan. Alergi makanan adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap makanan tertentu yang dianggap berbahaya. Alergi ini bisa disebabkan oleh susu atau faktor genetik keluarga. Terdapat faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi anak sekolah. Yang pertama, usia. Anak berusia 7 hingga 13 tahun tentunya mengalami masa pertumbuhan yang pesat. Kebutuhan gizi mereka harus diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang optimal. Yang kedua, aktivitas fisik. Semakin tinggi aktivitas fisik anak, semakin banyak pula gizi dan energi yang mereka butuhkan. Tentunya, aktivitas bermain dan belajar membutuhkan banyak sekali asupan gizi. Yang ketiga, sikap terhadap makanan. Anak-anak seringkali memiliki perubahan selera makan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan media sosial. Orang tua dan pengasuh perlu memantau dan mengarahkan pola konsumsi anak supaya anak tetap mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang keempat, anak usia sekolah tidak suka mengkonsumsi makanan bergizi. Mereka lebih suka mengkonsumsi makanan manis dan berwarna cerah dibandingkan makanan sehat. Tentunya perubahan ini dapat menghambat pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi masalah gizi tersebut? Berikut beberapa solusinya. Yang pertama,
memberikan asupan gizi yang seimbang. Keluarga harus memastikan anak mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan karbohidrat sehat, atau menerapkan sistem isi piringku. Isi piringku yaitu dalam satu piring terdapat makanan pokok seperti nasi, kemudian sayur-sayuran, kemudian lauk pauk yang berasal dari protein hewani ataupun nabati, dan yang terakhir terdapat buah-buahan. Tentunya dalam satu isi piringku ini dapat memenuhi kebutuhan gizi kita. Yang kedua, yaitu mendidik kebiasaan makan sehat. Sebagai orang tua, perlu mendidik anak untuk memiliki kebiasaan makan yang sehat, seperti mengurangi konsumsi gula berlebih, serta menerapkan sikat gigi yang rutin setelah makan dan minum. Yang ketiga yaitu memantau aktivitas anak dan kebutuhan energi. Aktivitas fisik yang tinggi tentunya memerlukan dukungan gizi yang optimal. Maka dari itu kita sebagai orang tua perlu memberikan gizi yang tepat untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Dan yang keempat yaitu membentuk pola konsumsi yang positif. Tentunya kita perlu mengenalkan variasi makanan bergizi kepada anak sejak dini supaya mereka dapat memahami manfaatnya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai perkembangan, karakteristik, dan masalah gizi pada anak usia sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sekian dan terima kasih.